Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat GL. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kelapangan rizki, dan hati yang Allah jaga dalam kebaikan. Semoga setiap niat baik yang sedang disusun, setiap doa yang sedang dipanjatkan, Allah mudahkan jalannya. Amin. Masjidil Haram bukan hanya pusat ibadah umat Islam. Ia adalah saksi sejarah, pusat pelayanan terbesar di dunia, dan bukti nyata bagaimana Islam dimuliakan melalui hikmat terbaik. Akhir-akhir ini, banyak beredar potongan informasi di media sosial tentang Masjidil Haram sebagai bangunan termahal di dunia. Tapi, di balik angka fantastis itu, ada kisah pelayanan, pengelolaan, dan pengorbanan luar biasa yang mungkin belum banyak diketahui. Masjidil Haram di Mekah dikenal sebagai bangunan termahal di dunia, dengan biaya pembangunan mencapai sekitar 100 miliar dolar Amerika. Namun, perlu kita pahami, mahalnya Masjidil Haram bukan untuk kemewahan, melainkan untuk memastikan setiap jemaah dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk. Dengan luas mencapai 1 juta meter persegi, Masjidil Haram mampu menampung hingga 2 juta jemaah dalam satu waktu dan melayani lebih dari 20 juta peziarah setiap tahunnya. Yang luar biasa, Masjidil Haram dibuka 24 jam setiap hari dan tidak pernah benar-benar tutup selama lebih dari 1400 tahun lamanya. Sobat GL, kenyamanan ibadah dimulai dari kebersihan. Masjidil Haram mempekerjakan lebih dari 1.800 petugas kebersihan, didukung oleh 40 kendaraan pembersih listrik dan 60 mesin pembersih khusus area terbuka. Tersedia lebih dari 2.000 tempat sampah yang tersebar di seluruh area masjid, serta 40.000 karpet yang jika disambung panjangnya, setara jarak Mekah ke Jeddah atau sekitar 79 km. Semua ini dirawat dan dibersihkan secara rutin agar setiap sujud tetap terasa bersih dan layak. Untuk kebutuhan jemaah, Masjidil Haram memiliki sekitar 13.000 toilet yang dibersihkan 4 kali setiap 6 jam, tanpa henti sepanjang hari. Sistem distribusi airnya pun termasuk salah satu yang terbesar di dunia, dengan 25.000 wadah air minum yang tersebar di seluruh area masjid. Bahkan, demi menjaga kesehatan jemaah, pengelola Haramain melakukan 100 sampel uji air minum setiap hari. Air Zam-Zam yang berlebih disimpan dalam tangki besar dengan kapasitas setara 1,7 juta botol air berukuran 10 liter. Masjidil Haram bukan hanya untuk yang hadir secara fisik, tetapi juga untuk umat Islam di seluruh dunia. Melalui TV Al-Quran Arab Saudi, tilawah Al-Quran disiarkan 24 jam non-stop dengan 10 qiraah yang muktabar. Hingga hari ini, lebih dari 500.000 episode telah disiarkan ke 180 negara selama 3 tahun terakhir. Selain itu, tersedia mushaf Al-Quran dengan terjemahan ke dalam 65 bahasa dan khutbah Jumat yang diterjemahkan ke dalam 5 bahasa. Salah satunya bahasa Indonesia. Untuk kenyamanan jemaah, tersedia lebih dari 2.000 berangkas penyimpanan barang pribadi, serta ratusan unit pendingin udara yang tersebar di seluruh masjid. Salah satu keunikan Masjidil Haram adalah lantai masjid yang mampu memantulkan cahaya dan panas, sehingga membantu mengatur suhu di tengah cuaca ekstrim Arab Saudi. Didukung pula oleh aplikasi panduan elektronik serta sistem suara yang sangat presisi, yang disebut sebagai salah satu sistem audio terbesar dan paling kompleks di dunia, dengan tingkat kesalahan suara mendekati 0%. Islam adalah rahmat bagi semua. Masjidil Haram menyediakan lebih dari 10.000 kursi roda manual gratis, serta 400 kursi roda listrik dan otomatis, baik roda 2 maupun roda 3. Semua disiapkan agar lansia dan penyandang disabilitas tetap bisa beribadah dengan aman dan bermartabat. Di bulan Ramadan, pelayanan Masjidil Haram mencapai puncaknya. Setiap hari didistribusikan sekitar 4 juta paket buka puasa gratis dan 5 juta kurma tanpa biji di dalam area masjid. Yang menakjubkan, sesaat setelah berbuka, seluruh makanan diangkat dan area sholat maghrib dibersihkan kembali dalam waktu hanya 2 menit. Semua demi memastikan ibadah selanjutnya tetap nyaman dan khusyuk. Sobat GL, di balik kemegahan Masjidil Haram,
ada jutaan tangan yang bekerja, ribuan sistem yang dijaga, dan satu tujuan yang sama, yaitu melayani tamu-tamu Allah sebaik mungkin. Semoga informasi ini bukan hanya menambah pengetahuan kita, tetapi juga menumbuhkan rindu dan menguatkan niat untuk suatu hari kembali bersujud di sana. Jika Allah izinkan, semoga kita dipanggil sebagai tamunya dalam keadaan siap, tenang, dan penuh adab.